Bang Tatang, kalau orang pintar itu pasti pernah bodoh. Makanya kalau menghadapi orang bodoh dia bijak karena pernah bodoh. Tapi kalau orang yang nggak pernah bodoh dan merasa pintar, itu yang suka merendahkan orang lain karena dia nggak pernah bodoh. Begitu Bang. Makasih. Sama juga orang kaya. Kalau orang kaya yang tadinya pernah miskin, dia menghadapi orang miskin akan bijak. Tapi kalau orang yang nggak pernah miskin, ya, dan nggak pernah menderita, sikapnya beda Bang sama orang yang miskin. Malah menghina. Itulah Bang. Seperti itulah kira-kira. Iya Bang, tapi orang yang sudah pintar lupa bahwa dia itu dulunya dari bodoh gitu ya. Dia merasa pintar itu ujug-ujug saja dia tuh pintar. Dia lupa bagaimana dulu dia bisa pintar, itu pun dia tuh bodoh dahulu gitu Bang ya. Nah, dan pintarnya ini pun belum betul-betul mencapai yang apa itu, kalau padi itu istilahnya ya, padi itu semakin berisi makin merunduk. Dia baru setengah berisi, makanya dia itu muncul ke atas ya, ngacung ke atas gitu, nggak menunduk Bang ya. Nah, baru dia bisa baca Quran, merasa dia paling pandai tajwid. Seolah-olah kita nggak pernah belajar tajwid. Ternyata Mad Zaid Munfasil dia nggak ngerti manjanginnya. Mad Wajib Mutasil nggak tahu. Itu kan mad yang ketukannya itu 6 harakat, itu antara 5 sampai 6 harakat. Dia baca secepat itu seperti membaca mad tabi'i, dia nggak bisa membedakan mana mad tabi'i, mana mad zaid munfasil. Saat kita ingatin, dia bilang, ini kan aku sedang berhujah, bukan sedang membaca tartil. Lah, tadi kita kan di atas pun sedang berhujah juga. Ya, katanya kita ini nge-share tulisan, kan saya baca juga itu tulisan itu di atas tuh hadis yang menjelaskan bahwa Ummu Salamah menjelaskan ya, itu dari Bapak Salamah, kan itu kan saya baca hadisnya itu ya. Nah, waktu saya baca begitu, dia entah mendengarkan atau tidak. Lantas dia ngomong katanya, kamu bisa nge-share, coba baca. Kita sudah baca, coba baca lagi, coba dengarkan. Kenapa saat kita membacanya dia tidak dengarkan? Ya, kalau kita membacanya dengan agak terbatas, kita kan nggak punya HP 2. Dan kita hadis itu memang, kalau kita punya HP 2, mungkin kita baca di HP yang satu, kita ngomong VN di HP yang ini, tulisannya bisa kita gede-gedein, ngomong kita lancar, ya. Nah, kita kan bacanya huruf yang kecil, yang kadang-kadang kita istilah orang Sunda itu ditelik-telik ya, ditelik-telik itu disidik-sidik, dijelas-jelasin mata kita untuk melihatnya gitu. Jadi kita membacanya agak telat. Kita pelajari dulu, tulisannya kecil, nggak begitu jelas. Nah, terus kata dia, kamu nggak bisa baca. Ya kalaupun nggak bisa baca nggak apa-apa. Yang penting yang disampaikan ini salah atau benar. Soal kita nggak bisa baca nggak apa-apa ya. Jadi orang Bang ya, orang mau memberi uang sama kita ya. Terus yang memberi uang itu jalannya pincang karena dia sakit. Nggak perlu kita omongin, kamu pincang, mau memberi uang pincang. Nggak perlu, yang penting uangnya. Oh ini uangnya, terima kasih ya. Buat apa kita ngomong-ngomongin, kamu mau memberi uang sama aku, pincang kamu jalannya kayak gitu. Nggak perlu. Buat apa masalah orang itu pincang? Kita menyampaikan pemahaman. Ini ayatnya yang menjelaskan bahwa Ahlul Bait itu adalah yaitu Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain. Itu dipahami, bukan lantas melihatnya, oh cara baca saya nggak lancar, oh cara baca saya begini. Ya, pemahamannya tidak dipahami, ajarannya tidak diteliti, tetapi kitanya yang dilihat. Jadi dia itu kalau dalam istilah hadis yang mungkin dalam diri mereka sendiri ada ya, undur makila wala tandur mankola.
Dia nggak mempraktekkan itu. Padahal hadis itu akan hadis Sunni itu, ya, hadis yang di kalangan mereka. Jadi lihatlah apa isi kata-katanya. Jangan melihat siapa yang mengatakannya. Kalau dalam pepatah orang-orang yang apa ya, ya sedikit nyeleneh sih. Tapi orang-orang yang bijaknya juga bisa dikatakan bijak, tapi nyelenehnya juga iya ya. Apa? Kalau keluar dari pantat artis, walaupun itu dari pantat artis, bau, nggak perlu kita harus ambil. Tapi kalau keluar dari pantat ayam, ya, telur, walaupun itu keluarnya dari pantat itu keluarnya bukan dari mulut, dari pantat ayam, tapi telur, nggak apa-apa kita ambil, karena kita goreng enak. Jadi yang dilihat itu apa? Pantatnya atau telurnya? Jadi yang dilihat itu apa? Isi yang disampaikannya atau ucapan saya yang masih belum lancarnya? Ini yang dia nggak bisa bijak ini. Apalagi si Ustadz yang seperti iblis ya, aba wastakbaro itu ya, aku ngakak saja itu. Dia menjelaskan ayat ataupun Arabnya tanpa diterjemahkan, merasa orang lain harus tahu. Berarti orang-orang Arab datang ke Indonesia menjelaskan itu langsung ngaji, orang Indonesia harus mengerti begitu saja tanpa pernah dikasih tahu artinya, ya. Beginikah caranya ulama-ulama? Ditiru sama mereka. Berarti mereka ini sok ulama, padahal jiwanya apa? Jiwanya aba wastakbaro. Mereka itu menentang dan takabur. Bergayanya saja ulama, pada perilakunya iblis. Inilah Bang, nabinya sangat berakhlak, sangat bertoleran, kekasih Allah kepada umatnya, menghadapi sesuai dengan bahasa kaumnya. Loh, umatnya ini, nah ini tadi Bang, umatnya ini, kalau Nabi Muhammad nggak mungkin bisa tergoda oleh iblis karena dia tahu. Tapi umatnya ini sok dan sombong gitu. Nah, itulah yang dipraktekkan, yang diaplikasikan gaya-gaya iblis gitu loh Bang. Itu Bang ya, merasa dirinya itu berilmu tapi pamer, bukan menjelaskan. Orang berilmu itu membimbing, ya, mengajarkan, memberitahu, bukan pamer. Kalau orang menyampaikan ayat Bang, tidak diartikan dan orang lain harus tahu, mentang-mentang dirinya sudah tahu, orang lain belum tahu. Dirinya sendiri kalau saya kasih ayat yang ayat tertentu, belum tentu juga dia paham, belum tentu juga dia tahu. Terus kita paksa dia suruh tahu, belum tentu juga bisa. Terus kita bilang kamu bodoh, mau nggak dia begitu? Ada nggak Bang? Kalau kita lihat ya, ustadz misalnya di televisi atau Ustadz Zainuddin MZ dahulu gitu ya, terus dia membacakan ayat Quran, tiba-tiba tanpa dia artikan, dia langsung saja begitu dan menjelaskan bahwa kita semua harus tahu. Ada nggak ulama yang begitu? Kalau ada ulama begitu bakal laku tidak? Nah, sekarang dia berperilaku demikian. Terus dia mengatakan kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, kata dia bodoh, ya. Nah, jadi hasil dari pesantren, hasil dari belajar ini kok jadi iblis dia, jadi sombong, ya. Orang yang sombong ini, apa ini orang yang dekat dengan Muhammad, apalagi sampai mengatakan dirinya itu orang yang ahlul bait. Ahlul bait dari mananya, ya? Ahlul bait dari pengakuannya. Apa bisa ahlul bait itu atas pengakuan? Yang penting itu bukan pengakuan diri, tapi pengakuan dari Allahnya. Kalau pengakuan diri, tanggung-tanggung amat kita ini bilang ahlul bait. Bilang saja saya ini temannya Allah gitu. Tanggung amat ya. Saya ini temannya Allah kok. Allah itu sangat akrab dengan saya. Kenapa kita kalau mau sombong sekalian di sana? Saya dengan Allah sering kok duduk bareng. Nah, coba saja ngaku sekalian ke sana kalau mau sombong, dan pantas tidak? Paling juga dibilang gila, ya. Nah, ini
bisa membaca ayat tidak dijelaskan, merasa paling ulama. Ulama apa gini? Ulama sekolah petong, iya sih. Bang Tatang, kita sudah lama bermain di grup ya. Saya perhatikan dan saya analisa dan menyimpulkan bahwa kaum Sakifah, kayak saya perhatikan, semuanya seperti itu. Karena apa? Kalau dia dibuka dengan bahasa artinya, kata bahasa Arabnya disebutkan terus diartikan, kita kan nggak paham tuh dengan bahasa Arabnya. Nah, dia kesempatan itu cari celah, bukan memberitahu seperti nabinya gitu loh. Nah, nggak tahu ini pengikutnya ini ngikut siapa gitu bang. Kaum Sakifah ini, terima kasih bang. Kita kan bang sudah kenal dengan nadi alian madharo ajaib tajidhu aunalaka bin nawaib ya. Ya, nadi alian madharo ajaib tajidhu aunalaka bin nawaib ya. Kul hamin wa gumin sayan jali. Mereka ini bang nggak ngerti bang. Coba suruh artikan, mereka nggak akan tahu bang. Ya, mereka itu makanya goblok bang. Goblok mereka itu, sok mereka itu kepada ulama ya. Kita ini kan tahu bang ya. Nah, kita kan sudah kenal dengan ulama, diajari. Mereka itu belum ulama bang, nggak ngerti mereka itu ini. Coba suruh artikan sama mereka ya. Nah, di alian madharul ajaib tajidhu aunalaka fin nawaib kulu hamin wa min sayan jali. Coba artikan mereka, gak bakalan tahu bang. Berarti apa mereka tuh? Goblok bang, tolol. Satu lagi bang, mereka sering pamer ya. Nah, kita sekarang pamer juga bang. Allahumma kun liwalika hujat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai bihadhi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinaku ardokat tau'a wa tumatiha biha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Coba mereka bang suruh artikan semua itu. Nggak akan tahu bang ya. Jadi kalau mereka yang sudah tahu kita harus tahu. Sekarang kita yang sudah tahu, coba mereka tahu nggak? Kalau mereka benar ulama. Kalau mereka nggak tahu berarti mereka itu bukan ulama. Ulama-ulama kolopetong. Ulama-ulama kelas apa? Kelas rongsok. Tapi yang mengaku mereka itu mutiara. Aslinya rongsok bang, bukan mutiara. Ya, yang tadi aja yang abang sebutkan hadis sakolain itu dia sedikit pun nggak ditanggapi. Pengennya dia tanggapi dengan bahasa dia, kita nggak ngerti bahasa Arabnya, terus langsung kita dicap, dihukumi, direndahkan. Itu bang. Karena apa? Yaitu tadi ajaran dia itu mengambil dari, emang dari dasar ajarannya sih bang, dari Sakifah kan. Jadi yang diikuti, yang diperhatikan ajaran-ajaran yang sombong, bahwa saya itu lebih pandai daripada dia, kan itu kan ajaran siapa bang? Ajaran iblis yang dipraktekkan gitu lah bang. Kalau ajaran yang nabinya diikutin, nggak seperti itu bang. Aja yang abang sebutkan hadis sakol, emang ngaku ulama dia. Ulama kok begitu. Makanya beda ulama yang di Syiah dengan ulama kaum Sakifah, beda sih. Apa ya? Ya rata-rata karena dari sumbernya seperti itu sih bang. Sumbernya kan dari Sakifah. Rata-rata ya seperti itu karena pengaruh dari ilmunya. Pengaruh dari sumbernya bang. Tergantung sumbernya dia ngambil dari mana gitu bang. Kalau sumbernya dia ngambil dari air jernih, maka dia juga berpikiran jernih. Karena sumbernya dari air kotor, air yang sudah tercemar, akhirnya pun ya seperti itu, terpengaruh kepada jiwanya gitu bang. Makasih. Memang bang, Ahmadiyah itu ngaco ya, tapi masih mending Ahmadiyah itu tidak berperilaku angkuh sih dalam beberapa hal ya. Walau kadang-kadang ada juga sedikit ya, tapi mereka ini lebih parah bang dari Ahmadiyah ya. Nah, Pak Erik Ahmadiyah ini sering menjelaskan ya bang ya. Jadi Nabi itu
berperilaku dan cirinya dalam Al-Jumu'ah ayat 2, Bang ya. Waladzi ba'asa fil ummiyina rasulam. Nah, Allah mengutus di dalam orang-orang yang tidak tahu, ya, di dalam ummiyin, dalam orang yang tidak tahu, dalam orang-orang yang bodoh agama, ya, rasulan, rasul. Nah, ini rasul nih. Apa rasul itu? Yatlu alaihim, membacakan ayat-ayat. Jadi membacakan, Bang. Kalau membacakan itu sekaligus menjelaskan kan? Yatlu alaihim ayati wa yuzakihim, dan mengajak mereka untuk berubah ke arah lebih suci daripada yang asalnya banyak dosa, ya. Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Apa Bang wa yu'allimu? Ya, mengajari. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajari pada mereka itu kitab, wal hikmah, dan pemahaman atau penjelasan kitab itu. Jadi Nabi itu tidak membacakan kitab langsung sombong. Wah, nggak tahu ya itu. Bodoh kita ini Nabi. Nabi kok disamakan mereka. Nggak begitu Nabi itu dengan senyumnya. Tidak begitu mengejek-ejek orang. Tapi mereka bergaya begitu. Sudah bergaya begitu, mereka merasa bahwa mereka itulah orang yang dekat dengan Nabi. Dekat dengan Nabi dari mananya? Perilakunya kok jauh. Nabi itu wa yu'allimuhumul kitab, mengajar Nabi itu. Apakah mengajar itu sombong? Ya. Apakah mengajar itu pamer? Atau mengajar itu menjelaskan? Lah kalau mereka kan membacakan ayat yang dia hafal tanpa dijelaskan pemahamannya, kemudian kita harus tahu, kemudian dia hina. Ya, dia ejek. Ulama apa ini? Ini kan jelas iblis, Bang. Kalau iblis itu dalam Al-Baqarah 34 itu wakulna, kata Allah ya, wakulna lil malaikatis judu, ya, dan berfirman aku, kata Allah, kepada para malaikat ini, usjudu, sujudlah, ya, pasajadu, pada sujud itu malaikat itu, illa iblis, kecuali iblis. Ini iblis yang sombong ini, ya. Apa perilaku iblis? Aba wastakbaro, angkuh dan takabur. Nah, mereka ini kan ada sikap takaburnya, Bang. Merasa akbar, merasa besar, merasa takabur, ya, mereka ini, ya, aba wastakbaro, menentang dan juga takabur, ya, aba wastakbaro. Wa kana minal kafirin, kata Allah. Dan orang yang begini ini, yang seperti iblis ini, yang aba wastakbaro ini, wa kana minal kafirin, golongan orang-orang yang kafir, Bang, yang begitu, ya. Berarti mereka ini walaupun ngomong Islam, walaupun apa, dilihat dari sikapnya apa? Kafir sebenarnya. Terpengaruh dari sumbernya, Bang. Dari ilmunya itu juga. Dari mana dia mengambil, akibatnya seperti itu. Ujub, sombong. Karena dia tidak mengaca kepada nabinya. Nabinya ya seperti antum bilang di surah Al-Jumu'ah, seperti itu. Rata-rata seperti itu kaum sakifah, Bang. Kenapa dia ketakutan? Nah, dia sambil menjelaskan sambil ketakutan gitu. Kalau saya mencurigai seperti itu. Karena kita kelemahannya, karena kita dulu juga nggak belajar di pesantren kan. Tapi kalau sudah diartikan, logika dan akal kita main kan, Bang. Gitu, terima kasih. Bang, yang abang maksud itu di ayat 2 ya, Bang, ya, yang jelasnya nih. Anja'ahul a'ma, jika datang pada diahu, bukan anja'aka, bukan gitu. Jika datang padamu, bukan kan? Anja'ahul a'ma, jika datang pada dia orang yang buta. Berarti, Bang, ini yang berbicara ini, yang dibicarakan itu dia, ya, dia ini dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, tapi yang diajak bicara Nabi Muhammad juga. Nah, sekarang saya ngomong sama abang ya, Bang, dia yang sedang saya ajak bicara sekarang ini, loh, abang kan bingung. Dia yang sedang saya ajak bicara sekarang ini, dia siapa? Saya sedang bicara sama abang kok, ya. Tapi saya mengatakan dia yang sedang saya ajak bicara sekarang ini nih. Saya
Saya sekarang sedang ngomong ini di handphone ini nih sekarang ini dengan dia nih Bang. Nah, nih yang sedang saya ajak bicara ini Bang dia. Dia mana? Mau saya bicara dengan Abang kok kan bingung kan kalimatnya kalau begitu. Jadi yang dimaksud dia di sini bukan kepada Nabi Muhammad karena hu atau dia ini berarti ada orang yang sebagai objeknya, bukan sebagai apa namanya orang lawan bicara itu apa ya? Kalau orang yang berbicara subjek, orang yang dibicarakan objek. Kalau orang lawan bicara ini apa apa menyebutnya itu ya? Ya lawan bicara lah gitu ya. Nah, jadi Allah ini menegur pada Nabi Muhammad, tapi Allah mengatakan dia. Jadi ini dia ini menegaskan yang dimaksud itu bukan Nabi Muhammad tersebut karena dia. Siapa dia itu? Ya orang yang berbuat. Siapa orang berbuat? Ya boleh jadi di antara yang saat itu sedang berhadapan dengan Nabi. Berhadapan dengan Nabi kan di antaranya ada Abu Sofyan, ada Khalid bin Walid, ada siapa lagi itu yang pernah menyiksa kepada Bilal itu juga hadir juga itu. Orang yang pernah menyiksa kepada Bilal bin Arqam siapa namanya itu ya yang ditindih dengan batu itu yang akhirnya Bilalnya menjadi tukang azannya Nabi itu. Nah ini hadir juga di situ dia itu. Jadi di antara orang-orang tersebutlah yang dimaksud dia yang bermuka masam itu.